Ki Ace merupakan legenda putri duyung asal daratan tinggi Skotlandia yang digambarkan memiliki sosok setengah wanita dan setengah ikan salmon. Menurut legendanya, Ki Ace tergolong makhluk yang cukup sakti, karena dapat mewujudkan 3 permintaan orang yang berhasil menangkapnya. Namun hal ini tak mudah karena dalam legendanya Ki Ace juga digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memikat lelaki. Para lelaki yang sudah terpikat dengan Ki Ace biasanya akan meninggal dengan tragis dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri adalah dengan membunuh si putri duyung. Namun untuk bisa membunuh Ki Ace bukanlah hal yang mudah, karena makhluk ini konon menempatkan jiwanya pada Horcrux atau benda mati mirip dengan karakter Voldemort pada film Harry Potter. Jadi meski tubuhnya dilukai atau bahkan dibakar, Ki Ace tak akan pernah mati karena jiwanya ada di tempat lain. Mereka baru akan mati jika Horcruxnya berhasil ditemukan dan dihancurkan. Horcrux para Ki Ace ini sendiri biasanya berupa cangkang siput atau kerang laut yang mereka sembunyikan di dasar laut agar tak bisa ditemukan manusia. Selain kisah di atas yang cukup menyeramkan, Ki Ace sebetulnya masih memiliki legenda lain yang menyebutkan jika ada orang yang berhasil menjalin cinta sejati dengan putri duyung ini, maka Ki Ace akan berubah menjadi manusia dan hidup di darat. Jika sudah gini, konon Ki Ace bukan hanya akan mengabulkan 3 permintaan pria yang ia cintai, namun juga membawa keberuntungan pada kehidupan pria itu hingga akhir hayatnya. Meski terdengar seperti dongeng, namun beberapa keluarga di Skotlandia mengklaim bahwa mereka merupakan keturunan dari pasangan putri duyung dan manusia. Saya yakin kalian tentu sudah tak asing dengan logo Starbucks, bukan? Dalam logo salah satu waralaba kopi terbesar di dunia ini, terlihat seorang wanita yang mirip dengan putri duyung tapi memiliki 2 sirip. Logo ini ternyata terinspirasi oleh sebuah ilustrasi yang ada di Katedral Otranto, Italia. Ilustrasi yang berasal dari abad ke-7 konon merupakan penggambaran dari legenda Melusine, peri air dalam mitologi Prancis yang konon memiliki wujud layaknya wanita dari pinggang ke kepala, dan 2 sirip pada bagian bawah tubuhnya. Melusine sendiri digambarkan sebagai makhluk suci yang dapat membawa keberuntungan pada manusia yang ia jumpai. Karena itu selama berabad-abad banyak seniman dan pelukis yang menggambar sosok Melusine yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan. Sosok Melusine ini juga dipercaya sebagai peri pelindung kerajaan Inggris mengingat banyaknya literatur yang menggambarkan sosok Melusine dalam lukisan tentang sejarah Britania Raya. Tak seperti kebanyakan legenda putri duyung yang didominasi oleh duyung wanita, di Chile terdapat sebuah kisah mitologi tentang duyung laki-laki bernama Milalaubo yang merupakan separuh manusia dan separuh singa laut. Asal-usul dari Milalaubo juga sedikit berbeda dengan kebanyakan legenda duyung lain yang biasanya digambarkan sebagai makhluk mistis. Menurut legenda yang ada, Milalaubo merupakan anak dari seorang wanita yang jatuh cinta pada seekor singa laut. Tapi keanehan kisah Milalaubo ini tak hanya sampai di sini saja. Karena konon setelah dewasa Milalaubo kemudian menikahi seorang wanita dan melahirkan seorang putra bernama Pincoy dan 2 anak perempuan bernama Sirena dan Pincoya. Keluarga duyung inilah yang konon menguasai lautan Chile dan menjadi pelindung bagi para nelayan. Warga Chile mempercayai jika Pincoy merupakan penjaga lautan yang akan membantu orang yang hilang di laut. Sedangkan Pincoya yang digambarkan sebagai duyung yang sangat cantik dipercaya sebagai pembawa pesan dari laut. Saat muncul, Pincoya biasanya akan duduk di atas batu dan menari, dan jika Pincoya menari sambil menghadap laut, maka itu berarti para nelayan akan mendapatkan banyak ikan pada tahun itu. Begitu pula sebaliknya, jika Pincoya menari sambil menghadap ke pantai, maka tahun itu akan menjadi tahun paceklik bagi para nelayan saat mencari ikan. Menurut legendanya, Pincoy dan Pincoya sendiri akhirnya setelah keluarga duyung ini tak lagi diperbolehkan untuk menjalin hubungan dengan manusia. Dan tahun 1632, menurut pengakuan seorang nelayan, Pincoy menampakkan diri di atas laut sambil menggendong bayi hasil pernikahannya dengan Pincoya. Peristiwa ini juga merupakan terakhir kalinya keluarga duyung Milalaubo terlihat oleh manusia. Karena semenjak keluarga duyung ini tak pernah lagi menampakkan diri di depan manusia.
Ningyo merupakan makhluk dengan wujud setengah ikan dan setengah manusia yang ada dalam cerita rakyat masyarakat Jepang. Menurut cerita yang ada, sosok Ningyo digambarkan sebagai ikan dengan sisik keemasan yang memiliki wajah layaknya manusia namun tak bisa berbicara dan hanya mengeluarkan suara nyaring seperti burung atau seruling. Sebagai makhluk mistis, banyak cerita seputar Ningyo yang cukup terkenal. Di antaranya adalah cerita tentang daging Ningyo yang konon dapat memberikan umur yang panjang bagi siapapun yang memakannya. Namun meski begitu, sangat jarang orang yang berani menangkap ataupun memakan Ningyo. Hal ini didasarkan pada kepercayaan orang Jepang yang percaya bahwa penangkapan Ningyo dapat mendatangkan malapetaka. Karena itu, jika ada nelayan yang tanpa sengaja menangkap Ningyo, maka mereka harus segera melepaskannya kembali ke laut jika tak ingin tertimpa kemalangan. Seekor Ningyo yang terdampar di pantai dipercaya sebagai pertanda akan adanya perang atau musibah besar. Kisah Putri Duyung kali ini mungkin bisa dibilang sebagai yang paling positif jika dibandingkan dengan cerita Putri Duyung pada umumnya. Dikenal dengan sebutan Mami Wata atau yang kurang lebih berarti ibu dari laut. Legenda Putri Duyung dari semenanjung Afrika Selatan ini digambarkan sebagai dewi yak penuh kasih sayang sekaligus ibu bagi seluruh makhluk lautan. Karena itu, selain dikisahkan sebagai Putri Duyung, Mami Wata juga sering pula dianggap sebagai dewi, dan bahkan dipuja di beberapa wilayah, termasuk Kepulauan Karibia. Sosok Mami Wata sendiri konon bisa berubah menjadi ikan, wanita atau Putri Duyung. Namun ia paling sering menampakkan diri sebagai wanita berambut ikan dengan ular melingkar di atas bahunya. Menurut legendanya, Mami Wata konon sering muncul baik di sungai, laut atau bahkan danau dimanapun ia dibutuhkan. Warga di sekitar Karibia bahkan mempercayai jika Mami Wata merupakan dewi pelindung mereka yang senantiasa melindungi mereka dari bahaya ataupun menyembuhkan wabah penyakit yang terjadi. Jadi tak heran jika di Karibia terdapat banyak patung terdapat Mami Wata, termasuk di toko souvenir yang banyak menjual miniatur patung Mami Wata sebagai cenderamata bagi para turis. Selain di Jepang, salah satu negara di Asia yang memiliki kisah legenda Putri Duyung adalah Cina. Di negara yang bisa dibilang sebagai gudangnya kisah mitologi ini, terdapat sebuah cerita tentang seorang Putri Duyung cantik bernama Jia Eren. Sosok Jia Eren digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dan memiliki kemampuan khusus untuk menenun kain yang tak akan pernah basah walau terkena air. Kain ini sendiri konon dibuat dengan benang naga, sebuah benang spesial yang hanya bisa dibuat oleh Jia Eren. Kisah Jia Eren ini sendiri mulai muncul pada era dinasti Jin, di mana kala itu konon ada seorang Putri Duyung yang muncul untuk menjual benang naga pada manusia. Kemunculan Jia Eren ini sendiri kala itu dipercaya sebagai ujian bagi manusia. Karena jika ada orang baik yang menawarkan tempat tinggal untuk Jia Eren tanpa ada pamrih, maka Jia Eren akan berterima kasih pada mereka dengan memberikan mutiara yang ia hasilkan dari air matanya.